Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Ella untuk pembelajaran tematik di kelas 4. Hari ini kita akan membahas tema 1, pembelajaran 1 dan 2. Disiapkan dulu bukunya ya, alat tulisnya. Baik, anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang membangun indahnya kebersamaan. Adapun materi pokok yang akan kita bahas hari ini yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, keberagaman budaya bangsa Indonesia. Kita akan membahas tentang bunyi dan keanekaragaman alat musik tradisional. Ya, anak-anak, kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya akan budaya dan kebudayaan. Ya, ada baju adat, ada bahasa daerahnya, ada alat musiknya, ada rumah adat, ada makanan khasnya. Pokoknya Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya. Kita bersyukur ya punya negara yang sangat kaya dan makmur. Nah, baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa ya yang dinamakan pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, pengertian gagasan pokok itu adalah inti dari cerita keseluruhan paragraf atau topik pembahasan dari sebuah teks. Jadi gagasan pokok itu ada dalam kalimat dalam satu paragraf. Biasanya gagasan pokok itu ada di awal kalimat atau di akhir kalimat, ya. Ada di awal paragraf atau di akhir kalimat dalam paragraf, maksudnya seperti itu. Lalu ada juga yang namanya gagasan pendukung. Apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Yaitu kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam suatu teks. Jadi gagasan pendukung ini berada di belakang gagasan pokok jika gagasan pokoknya ada di awal, atau sebelum gagasan pokok jika gagasan pokoknya berada di paling akhir paragraf, kalimat di akhir paragraf, ya. Baik anak-anak, sekarang coba dibuka bukunya halaman 4. Di situ ada kalimat, ada kata satu paragraf, ya, ada paragraf judulnya bahasa daerah. Kita baca bersama-sama yuk. Setiap suku bangsa mempunyai bahasa daerah yang berbeda. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia antara lain ada bahasa Jawa, Batak, Sunda, Bugis, Sasak, Banjar, dan Betawi. Bahasa daerah perlu dijaga kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, murid-murid diberi pelajaran bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan kekayaan budaya nasional. Ada ya di buku kamu di halaman 4 di sini. Nah, buku tematiknya di halaman 4. Nih, ini adalah satu paragraf ya. Ciri-ciri paragraf itu kan kalimat awalnya menjauh ke dalam ya, Nak ya. Sudah dipelajari waktu kelas 3 kan? Baik, setelah dibaca seluruh bacaan dalam satu paragraf, mari kita tentukan gagasan pokoknya. Ada di mana gagasan pokoknya? Coba. Iya, ada di awal paragraf, ada kalimatnya di awal paragraf. Yaitu ini, setiap suku bangsa mempunyai bahasa daerah yang berbeda. Ini adalah inti pokok dari paragraf ini, ya. Jadi setiap suku bangsa mempunyai bahasa daerah yang berbeda. Bagaimana dengan kalimat yang di belakangnya? Nah, kalimat-kalimat yang di belakang ini adalah apa namanya? Kalimat penjelas, ya. Yaitu seperti ini. Nah, gagasan pendukungnya yang ada di belakang gagasan pokok. Ya, jika gagasan pokoknya ada di akhir paragraf, berarti di awalnya adalah gagasan pendukung, gitu ya. Jadi mana gagasan pendukungnya? Ya ini yang bercetak tebal warna merah. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian bahasa daerah ada di Indonesia. Bahasa daerah yang ada di Indonesia ada bahasa Jawa, Batak, Sunda, Bugis, Sasak, Banjar, dan Betawi. Kemudian ada bahasa daerah ini perlu dijaga kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian daerah, murid-murid diberi pelajaran bahasa daerah. Dan bahasa daerah merupakan kekayaan budaya nasional. Paham ya? Jadi kesimpulannya adalah gagasan pokok terdapat dalam kalimat pokok dan biasanya ada di kalimat pertama setiap paragraf. Ada di kalimat pertama atau di kalimat akhir setiap paragraf. Kemudian
gagasan pendukung ini terdapat di kalimat kedua dan seterusnya setiap paragraf. Ya, jadi ada di kalimat selanjutnya. Jika gagasan pokoknya di awal dan jika gagasan pokoknya di akhir, maka gagasan pendukungnya berada di awal. Gitu, paham ya? Nah, anak-anakku, kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya akan budaya, baik itu kesenian daerah, baik itu baju adat, budaya, suku bangsa, alat musik, makanan khas, pokoknya Indonesia ini kaya. Nah, jadi berkembangnya pakaian adat yang beragam ini dipengaruhi karena kondisi geografis wilayah Indonesia. Indonesia ini adalah negara kepulauan. Mengapa disebut negara kepulauan? Karena Indonesia memiliki banyak pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Jadi Indonesia ini adalah negara kepulauan ya julukannya. Ada lagi julukan negara kita selain negara kepulauan, ada negara maritim, ada Jambu Khatulistiwa, ya banyak lagi. Nah jadi Indonesia ini juga merupakan negara yang memiliki kekayaan serta keragaman budaya. Ya, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak juga sekitar 260 juta jiwa. Nah, jadi bangsa Indonesia ini, bagi Indonesia ini, kebudayaan, keragaman budaya ini merupakan kekayaan alam bangsa Indonesia. Ya, kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya menggunakan pakaian daerah itu pada peringatan-peringatan peristiwa penting, misalkan acara pernikahan, upacara adat, ya itu biasanya akan terlihat ya kebudayaannya dari pakaian adatnya yang beraneka ragam, dari makanan khasnya ya akan terlihat di situ. Nah, anak-anak di sini ada contoh pakaian adat yang ada di Indonesia. Nih, ada gambar ya, ada pakaian adat Jawa, ya Jawa Barat, Betawi itu DKI Jakarta ya. Ada pakaian adat Bali, ada dari Aceh, ada Sumatera Barat, juga ada dari Papua. Kalian juga kan memiliki pakaian adat sendiri ya, mama papanya mungkin ada yang orang Padang, ada yang orang Batak, orang Jawa, orang Sunda, Sumatera Barat, atau mungkin dari Sulawesi, Kalimantan, pokoknya yang seluruh Indonesia pasti memiliki pakaian adat. Nah, anak-anakku, sekarang kita lihat di sini ya, ada tayangan. Ada tayangan tentang kebudayaan Indonesia. Selamat menyaksikan. Yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan membentang bagaikan untayan batu jambu. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta, lautan lepas, pegunungan gagah hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. Puja bangsa. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri pertiwi. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin
Pulau para dewata telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat ini yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi tinggi melahirkan rasa gotong royong, cerminan budaya asli Indonesia. Sebagai langkah pelestarian budaya, peranan museum sangat penting sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang ditelan zaman. Saatnya dunia internasional mengakui kekayaan budaya Indonesia. Rumah Budaya Indonesia hadir di beberapa negara sahabat sebagai media perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia serta melalui keikutsertaan dalam konferensi internasional. Saatnya Indonesia menunjukkan kejayaan budayanya. Tayangan video tadi menarik bukan? Nah, itulah Indonesia, tempat di mana kita tinggal. Jadi, kita harus selalu mencintai dan memelihara kekayaan alam Indonesia. Anak-anak, selanjutnya kita sebagai bangsa Indonesia tentunya harus memiliki sikap toleransi yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan persatuan dalam keragaman. Mari kita saling menghormati dan menghargai karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita satu bangsa Indonesia. Ya, nah, anak-anak, Indonesia tadi Ibu sudah katakan bahwa Indonesia memiliki beragam kebudayaan dan alat musik. Alat musik daerah di Indonesia itu banyak sekali. Suara-suaranya, bunyi-bunyinya pun berbeda-beda. Ya, mari kita mengenal tentang alat musik Indonesia. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Musik tradisional yang ada di Indonesia. Pada video kali ini, kakak akan menyebutkan alat musik tradisional berdasarkan provinsi yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.504 pulau yang tersebar luas di Nusantara dan memiliki populasi sekitar 270 juta jiwa. Dan juga memiliki 34 provinsi dari Sabang di Aceh sampai Merauke di Papua. Yang pertama, kita akan mulai dari Pulau Sumatera yang terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung. Alat musik tradisionalnya yaitu ada rapai di Aceh, ada talempong di Sumatera Utara, ada saluang di Sumatera Barat, ada gambus di Kepulauan Riau,
Ada genggong Jambi. Ada dambut di Bangka Belitung. Ada dol di Bengkulu. Dan terakhir, ada cetik di Lampung. Selanjutnya kita pindah ke Pulau Jawa. Pulau Jawa terdiri dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Alat musik tradisionalnya terdiri dari ada angklung buhun di Banten, ada tanjidor di Jakarta, ada angklung di Jawa Barat, ada gamelan di Jawa Tengah, ada gambang di Yogyakarta, ada gamelan di Jawa Timur, ada gamelan Bali di Bali, ada serunai di NTB, dan ada sasando di NTT. Dari Pulau Jawa kita pindah ke Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan dari Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Alat musik tradisionalnya yaitu ada tuma di Kalimantan Barat, ada garantung di Kalimantan Tengah, ada agung di Kalimantan Selatan, ada sampe di Kalimantan Timur, dan ada gambang dari Kalimantan Utara. Selanjutnya dari Pulau Kalimantan kita pindah ke Pulau Sulawesi, yaitu terdiri dari Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Di Pulau Maluku ada Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Alat musik tradisionalnya adalah ada kolintang dari Sulawesi Utara, ada palo-palo dari Gorontalo, ada gongga 5 dari Sulawesi Barat, ada ganda dari Sulawesi Tengah, ada lado-lado dari Sulawesi Tenggara, ada suling lembang dari Sulawesi Selatan, ada cokulele dari Maluku, dan ada tipa atau tobuang dari Maluku Utara. Selanjutnya kita pindah ke pulau terakhir, yaitu Pulau Papua yang terdiri dari Provinsi Papua Barat dan Papua. Alat musik tradisionalnya yaitu tipa dari Papua dan Papua Barat. Nah, itu dia teman-teman beberapa alat musik dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Sebetulnya masih ada banyak sekali alat musik yang belum saya sebutkan satu persatu. Tapi ini sudah mewakili setiap alat musik dari provinsi yang ada di Indonesia. Bagaimana teman-teman? Alat musik tradisional yang kita punya banyak dan beragam, bukan? Ayo teman-teman, jaga dan lestarikan kekayaan kebudayaan yang kita punya ya. Karena kalau bukan kita. Nah, itu tadi kita sudah menyaksikan berbagai macam alat musik kesenian daerah di Indonesia. Ada alat musik yang bunyinya dengan cara dipukul, ada yang digesek, ada yang ditiup ya, kemudian ada juga yang dipetik. Nah, itu berbagai macam alat musik yang ada di Nusantara ini ya. Tentunya kalian sudah tahu ya, mungkin sebagian sudah tahu berbagai macam alat musik. Nah, alat musik itu pasti mengeluarkan bunyi ya sayang ya. Pasti alat-alat musik semua itu mengeluarkan bunyi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bunyi? Tentunya kalian sudah tahu, bunyi adalah sesuatu yang dapat kita dengar. Ibu Ella berbicara, ada suaranya terdengar oleh kalian. Bapak polisi di jalan meniup peluit juga terdengar bunyinya, karena peluit itu dapat kita dengar. Atau mungkin suara petir, atau kalian sedang menonton televisi,
itu bunyinya dapat kita dengar ya. Jadi bunyi itu adalah sesuatu yang dapat kita dengar. Nah, syarat terdengarnya bunyi. Bunyi itu bisa didengar, ada syaratnya. Ada 3 macam syarat. Yang pertama harus ada sumber bunyi. Yang kedua harus ada udara atau medium. Dan yang ketiga ada pendengar ya. Nah, kita bahas ya Nana. Apa sih yang dimaksud dengan sumber bunyi? Ada yang bisa jawab? Ya, sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Apa saja? Ibu Ella memukul lemari melakukan bunyi. Semakin keras, semakin terdengar jelas suaranya ya. Jadi sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Apa saja contoh sumber bunyi? Tadi suara petir, kemudian suara radio atau televisi yang sedang menyala, alat musik yang dibunyikan, kemudian ada suara kereta api yang berjalan, itu juga contoh sumber bunyi. Ada suara peluit, itu juga sumber bunyi ya. Jadi banyak sekali sumber bunyi yang ada di lingkungan kalian. Kalian bisa mengamati dan menyebutkan apa saja contoh-contoh sumber bunyi. Paham? Nah, jadi Ibu sudah membahas sedikit tadi inti pokoknya materi. Mudah-mudahan kalian memahami semuanya. Jangan lupa bukunya tetap harus dibaca. Adapun tugas untuk dikerjakan di rumah, nanti Ibu akan kirim melalui WA ya. Dan nanti silakan dikerjakan bersama-sama dengan orang tua, didampingi oleh mama dan papa di rumah. Oke? Nah, jadi ada tugas belajar di rumah nanti berbentuk file ya, akan Ibu kirim melalui WA. Baik anak-anak, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Untuk lebih jelasnya jangan lupa kalian pelajari buku tematik kelas 4 ya. Pembelajaran 1 dan 2 dibaca dan dikerjakan tugas-tugasnya. Nanti tugas khusus untuk penilaian akan Ibu kirim melalui WA. Terima kasih anak-anak ya. Semoga materi bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.